Bismillahirrahmanirrahim. Dosa ibadah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, sama-sama kita sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan akan bertambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Abusal Khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Abusal Khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah ibu kami, kelak di akhirat-Mu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga-Mu, bisa bersanding dengan orang-orang yang Kau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila rasulikal karim.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin wa tawaffana muslimin. A'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur kepada kita. Mudah-mudahan nikmat sehat, nikmat panjang umur yang Allah masih berikan kepada kita ini bisa kita pergunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri kita. Karena semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini, kelak di akhirat ada pertanggungjawabannya. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekarang ini tidak ada yang gratis. Kalau gratis itu kita tidak membayar ke Allah, yes. Tapi arti tidak gratis itu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini nanti satu persatu akan ada perhitungannya. Ya. La yazalu qadama abdin hatta tus'ala an arba'in, kata Rasul. Tidak akan kaki manusia melangkah kelak pada hari kiamat kecuali akan ditanya 4 perkara oleh Allah. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umur yang Allah berikan kepada kita ini digunakan untuk apa? Ini akan ada pertanggungjawaban. Tidak ada detak jantung, nafas yang kita hembuskan setiap detik, setiap menit itu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kemudian an ilmihi, ilmu. Ya, kita setiap ikut kajian, kita kan sesungguhnya mendapatkan ilmu. Maka ilmu yang kita sudah dapatkan, yang sudah kita fahami itu mampu nggak membawa perubahan diri kita? Atau sebelum ngaji sama setelah ngaji ya sama saja. Ya. Nah, kemudian yang kedua an rezeki. Rezeki yang Allah berikan kepada kita ini akan ada pertanggungjawaban. Bahkan pertanyaan rezeki itu 2 itu. Ujung pangkal ditanya, dari mana engkau peroleh rezeki? Dan setelah sudah dapat rezeki, dikemanakan rezeki itu? Disedekahkan atau hanya disimpan begitu saja? Kemudian an ahlihi, keluarga kita, Pak. Ya. Jadi kita sebagai orang tua nggak cukup hanya mencari surga sendiri, nggak cukup hanya mencari selamat sendiri. Kita sebagai orang tua nggak cukup hanya baik sendiri. Maka kita sebagai orang tua harus menjadi jalan keselamatan, jalan ke surga buat keluarga kita juga. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita bisa menjawab dan bisa mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah ditanyakan Allah kepada kita tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang setia, umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan membahas kehidupan setelah kematian. Apakah ada kehidupan setelah kematian? Justru manusia itu diciptakan oleh Allah bukan hidup untuk mati, justru mati untuk hidup.
Ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu sesungguhnya bukan hidup untuk mati. Kalau hidup untuk mati, maaf, itu binatang. Ya, ya memang binatang hidup, mati, selesai. Nggak akan ditanya kan? Ya, nggak akan ditanya, hei binatang, kamu sholat, kamu zakat, kamu ngaji, nggak ada itu. Makanya kalau mau membedakan mana manusia, mana yang berkaki 4, ya, maka lihatlah ibadah kepada Allah. Lihatlah ibadah manusia itu kepada Allah. Jadi kalau yang berkaki 4 tidak ibadah, terus manusia juga tidak ibadah. Pertanyaannya, mana perbedaan manusia dan yang berkaki 4 itu? Kalau yang berkaki 4 memang diciptakan oleh Allah untuk hidup di dunia. Terus setelah hidup mati, setelah mati selesai. Itu yang berkaki 4, manusia enggak itu. Ya, justru kehidupan dunia ini adalah untuk menuju pada kehidupan yang abadi. Kematian itu hanya sebuah proses. Ya. Kematian itu bukan akhir dari segalanya. Tapi kematian adalah awal dari kehidupan di alam baru. Dalam kehidupan berikutnya. Ada 7 fase kehidupan setelah kematian. Panjang sekali, Pak. Jadi kalau kita ambil satu contoh ya. Ambil satu perbandingan maksudnya. Sekarang kita hidup di dunia, ya. Yang sudah kita lewati itu hanya 2 fase kehidupan. Apa 2 fase kehidupan itu? Pertama, kehidupan alam rahim dan kehidupan dunia. Ya. Jadi sebelum kita mati, kita itu hanya melewati 2 fase kehidupan. Cuma kehidupan alam rahim, kehidupan dunia. Tapi setelah mati ada 7 kehidupan. Ya. Kalau kehidupan sebelum kematian, alam rahim berapa tahun? Kok berapa tahun? Berapa bulan? 9 bulan, 10 hari sudah kita lewati. Kemudian sekarang ini kita hidup di dunia. Berapa lama kita hidup di dunia? Yang tahu pasti Allah. Tapi rata-rata, ini gambaran dari Rasulullah, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60-70, Pak. Jadi yang dikasih umur lebih 70, alhamdulillah itu. Ya. Umur umatku kata Nabi antara 60-70, karena Nabi Muhammad sendiri pun nggak sampai 70. Ya. Berarti kalaulah kita hidup bahagia di dunia ini hanya berapa lama? 60-70. Ya. Yang 80 jarang itu, Pak. Kalau bahagia di dunia ya segitu lamanya. Kalau kita susah di dunia, kita pun ada batasnya. Ya. Kalau untuk kehidupan dunia yang hanya 60, yang hanya 70, hanya 80 tahun, kita kejar mati-matian. Harusnya untuk kehidupan setelah kematian yang abadi, ada akhirat, di dalamnya ada surga yang kekal selama-lamanya, kan lebih mati-matian harusnya. Ya, tapi hari ini berapa banyak manusia-manusia yang diterlenakan oleh kehidupan dunia yang 60, 70, 80 tahun. 60, 70 tahun, 80 tahun dikejar habis-habisan. Berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Itu untuk dunia. Kenapa untuk akhirat kok setengah hati gitu? Padahal udah jelas akhirat itu abadi loh, Pak. Jadi kalau kita untuk dunia kita mati-matian, harusnya untuk akhirat lebih mati-matian. Karena kehidupan akhirat itu kehidupan yang kekal, kehidupan yang hakiki. Kalau di dunia susah, Pak, ada batasnya. Bahagia ada batasnya. Di akhirat susah selamanya dan bahagia pun akan selamanya.
Ya. Kajian pada subuh ini kita jadikan sebuah muhasabah, sebuah perenungan. Ya. Kalau untuk dunia kita sudah all out lah, habis-habisan gitu. Bagaimana untuk kehidupan akhirat kita? Ya, kita renungkan sama-sama. Semoga sisa-sisa hidup yang masih Allah berikan ini mudah-mudahan bisa kita meninggal ketertinggalan, ya, ketertinggalan kita. Karena kan kita nggak tahu nih, yang sudah kita lewati itu sudah selesai, Pak. Tetapi yang akan kita lewati kita belum tahu kapan selesainya. Jangan-jangan sehari lagi kita di dunia ini. Jangan-jangan 2 hari lagi. Jangan-jangan 3 hari, jangan-jangan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ya. Dan setelah kita nanti diakhiri dengan kematian, maka di tempat, di alam itulah kita akan merasakan kehidupan yang abadi. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kematian adalah pintu untuk menuju kehidupan akhirat. Al-maut, ya. Al-maut bab wa kullun nasi dakhiluh. Kematian itu ibarat pintu dan semua manusia akan melewati pintu itu. Ya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 78, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kita berada, pasti kematian itu akan menjumpai kita, walaupun kita ada di peti besi sekalipun. Ya. Jadi kematian itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang nggak mungkin manusia itu bisa menghindarinya. Ya. Maka kematian itu bukan untuk ditakuti, karena setakut-takutnya mati, mati juga kita. Maka kematian itu untuk dipersiapkan dan dirindukan, Pak. Jadi kematian itu untuk dipersiapkan, dirindukan, dipersiapkan bekalnya, ya, dan dirindukan, karena kematian itu sesungguhnya adalah awal perjumpaan seorang hamba dengan kekasih abadinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Barang siapa yang mau bertemu dengan Rabb, bertemu dengan Allah, maka kematian itulah waktu yang sangat tepat. Jadi kalau hari ini kita ditanya, siapa Allah itu? Kita akan jawab, Allah adalah Rabbku, Allah adalah kekasihku. Kalau orang punya kekasih, pasti dia akan rindu untuk ketemu kekasihnya. Jadi kalau ada orang punya kekasih, tapi nggak mau ketemu sama kekasihnya, diragukan, Pak. Ya, kerinduannya, dilakukan kecintaannya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita itu diakhiri dengan kematian, maka kita sesungguhnya akan hidup. Sesungguhnya kita akan memasuki alam yang kekal, memasuki kehidupan babak baru. Ada 7 tahapan, ada 7 fase kehidupan yang akan kita lewati setelah kematian. Apa 7 tahapan itu? Pertama, ada yang disebut dengan yaumul ba's. Ya. Yang pertama ada yaumul barzakh. Ya. Apa barzakh itu? Barzakh itu adalah batas pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kehidupan dunia akhirat itu dibatasi apa? Dengan alam barzakh itu. Ya. Alam barzakh itu adalah alam transit dari dunia menuju perjalanan akhir, kehidupan akhir. Ya. Ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran
Surat Ar-Rahman. Ya, surat Ar-Rahman, surat 56 ayat yang ke-20 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bainahuma baryakhul la yabghiyan. Di antara keduanya, antara dunia dan akhirat itu ada batas pemisah. Barzakhun la yabghiyan. Ada barzakh. Ya. Dan ketika orang itu sudah masuk di alam barzakh atau yang sering kita kenal alam kubur itu, maka manusia akan ditanya oleh dua malaikat. Ya. Siapa dua malaikat itu? Yaitu malaikat Munkar, malaikat Nakir. Akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabi? Ma imamuka, apa pedoman hidupmu? Akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir itu. Dan malaikat Munkar Nakir mendatangi orang-orang yang ada di dalam alam barzakh, ada di alam kubur itu dalam bentuk yang bisa berbeda-beda. Dalam hadis ya, kalau malaikat Munkar Nakir itu mendatangi orang yang di dalam kubur, orang-orang yang soleh, orang yang mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah, malaikat Munkar Nakir itu mendatangi ahli kubur dengan bentuk yang sangat-sangat menyenangkan. Dia lemah lembut ketika bertanya, ya, sehingga ahli kubur itu bertanya sama malaikat itu, man anta lam aro ajmalu minka. Dalam hadis itu ya, kata ahli kubur, kalian siapa? Ya, aku belum pernah melihat. Lam aro ajmalu minka. Aku belum pernah melihat orang yang setampan engkau, yang seindah wajah engkau. Siapa engkau? Kata ahli kubur itu. Maka dijawab dengan jawaban yang lemah lembut, aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk bertanya beberapa hal kepadamu. Ya. Akhirnya malaikat mulai bertanya, Pak, siapa? Ya, Tuhanmu, apa pedoman hidupmu? Dan orang-orang yang ada di dalam kubur, ketika memang orang-orang itu orang yang soleh, maka amal solehnya yang menjawab. Tolong digarisbawahi, Pak, yang menjawab bukan akal. Kalau yang jawab akal bisa kita siasati itu, sekarang kita hafalin gitu kan, ya, atau kita nyontek nanti. Yang menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu adalah amal soleh kita. Ya, andai kata kita tidak sekolah sekalipun, kita tidak menghafal apapun, kalau amal soleh itu kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, maka amal soleh itulah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat itu. Ya. Terus bagaimana dengan orang-orang yang di alam barzakh adalah orang-orang yang su'ul khotimah, yang diakhiri kehidupannya dengan kehidupan yang tidak baik? Apa yang terjadi, Pak? Malaikat Munkar Nakir itu datang dengan suara yang menakutkan, dengan suara yang menyeramkan, dan wajah malaikat Munkar Nakir pun berbeda. Tidak sama ketika malaikat Munkar Nakir itu bertanya kepada ahli kubur yang soleh. Sehingga ahli kubur itu bertanya, dengan gemetaran dia bertanya, man anta lam aro akbahu minka. Siapa engkau? Aku belum pernah melihat orang yang sejelek engkau. Jadi kalau di dunia ini ada orang yang terjelek, maka saat itu malaikat Munkar Nakir akan lebih jelek dari yang terjelek yang kita lihat selama ini. Ya, akhirnya malaikat Munkar Nakir menjawab, dan jawabannya itu menggetarkan alam kuburnya itu. Suaranya itu bergetar seperti gempa itu. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika selesai bertanya, kalau malaikat Munkar Nakir itu bertanya kepada orang-orang yang soleh, dan orang soleh itu menjawab semuanya dengan baik, apa kata malaikat Munkar Nakir? Ya ibadallah, numu naumatal arus. Wahai hamba Allah, tidurlah seperti engkau tidur, seperti tidurnya pengantin. Ya, tahu tidurnya pengantin? Tahu-tahu sudah siang saja. Malam yang panjang
terasa sebentar. Ya. Masih ingat nggak Pak tidur pengantin itu? Ya. Nah, supaya nggak lupa gimana? Ya. Ulang lagi. Ya. Kalau tidurnya pengantin itu terasa sebentar kan? Ya, malam tuh terasa sebentar. Ya, tahu-tahu kok sudah siang. Kenapa? Karena malam itu mendapatkan sebuah kenikmatan. Dan begitulah orang-orang ahli kubur, Pak. Walaupun nunggu datangnya hari kiamat itu miliaran tahun, buat orang-orang yang ahli kubur, orang-orang yang soleh, yang wafatnya husnul khotimah, tahu-tahu dibangunkan, bangun, sudah datang kiamat, Pak. Dia nggak terasa lama. Seperti tidurnya pengantin tadi. Tapi kalau orang ahli kubur yang meninggalnya su'ul khotimah, yang tidak disertai dengan amal soleh, tidurnya seperti orang yang sakit gigi, Pak. Ya? Pernah sakit gigi, Pak? Ya? Coba, malam sama, tapi buat orang yang sakit gigi terasa lama. Kenapa? Karena saat itu dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Ya? Ini hanya contoh, Pak. Apakah seperti orang sakit gigi? Nggak mungkin. Lebih dari itu pasti. Ya? Saya hanya menggambarkan tidur pengantin sama tidur sakit gigi itu berbeda. Malamnya sama, tapi rasa malam itu dirasakan berbeda. Buat orang sakit gigi jam 7 sudah tidur atau jam 8 sudah tidur. Bangun jam 9. Loh kok baru jam 9? Kayaknya udah lama. Karena ngerasain sakit kan kayak lama waktu itu. Apalagi besok mau ke dokter gitu. Kepengin ke dokter, ya kok nggak selesai-selesai malam ini. Udah bangun jam 8, ntar bangun lagi tuh jam 11. Karena ngerasain sakit terus. Loh kok baru jam 11? Ya. Itu sebuah gambaran saja. Ya. Dan kalau orang itu termasuk orang yang ahli ibadah di alam kubur tadi, selain disuruh tidur seperti tidurnya pengantin, maka orang-orang yang di dalam alam barzah, di dalam alam kubur, yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, saat itu langsung Allah tiupkan hawa-hawa surga masuk di dalam alam kuburnya itu. Saya katakan itu hawa surga, baru percikan nikmat surga loh, Pak. Belum nikmat surga yang sesungguhnya. Karena nikmat surga kan nanti di akhirat, nggak mungkin dikasih di alam kubur. Jadi kalau alam kubur itu mendapat nikmat, itu bukan nikmat surga, tapi baru percikan nikmat surga, baru hawa surga yang dimasukkan ke situ. Walaupun baru hawa surga, dalam hadis ya, saya pernah baca itu, ada orang yang paling susah di dunia, Pak. Ini ada orang nih, selama hidup di dunia itu nggak pernah senang, susah saja sudah. Begitu diberikan hawa surga di dalam alam kuburnya, ditanya sama Allah, manusia, pernah nggak kamu susah di dunia? Dia bilang nggak pernah ya Allah. Kenapa dia menjawab nggak pernah? Karena percikan nikmat surga itu sudah menghilangkan memori kesusahan yang pernah dialami waktu di dunianya. Sehingga ketika mendapatkan percikan dari nikmat surga, sudah lupa, sudah hilang, Pak, selama kehidupan di dunianya, walaupun dalam penderitaan. Itu baru percikan nikmat surga. Dan kata Rasulullah, begitu juga ketika orang dia dalam kubur, dia adalah orang yang mendapatkan siksa. Itu bukan siksa akhirat, Pak. Itu baru percikan siksa neraka, ditiup panasnya siksa api neraka itu. Ada orang yang waktu hidupnya nggak pernah susah, bahagia, Pak, katakanlah konglomerat gitu, nggak pernah susah dia, tetapi meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Ditanya di dalam kubur oleh Allah, pernah nggak kamu bahagia di dunia? Dia bilang, nggak pernah ya Allah, aku nggak pernah bahagia. Padahal ini orang, Pak, waktu hidupnya itu nggak pernah susah, bahagia, happy. Cuma karena orang ini tidak ibadah kepada Allah, tidak beramal soleh, maka akhirnya mendapatkan hawa-hawa neraka yang ditiupkan di dalam alam kuburnya itu. Seketika, Pak, percikan siksa kubur itu langsung menghilangkan puluhan tahun kebahagiaan yang pernah dirasakan di alam dunia. Coba
renungkan Pak. Ya, kehidupan dunia ini 60, 70, 80 tahun, kita bahagia, nggak pernah susah. Ternyata langsung hilang seketika Pak. Ketika diganti dengan percikan. Ya, percikan Pak. Siksa neraka yang ditiupkan di dalam alam kubur. Apakah kita harus terlena? Apakah kita pantas masih harus foya-foya dalam kehidupan dunia ini yang ternyata kenikmatannya akan seketika hilang Pak, ketika kita mendapatkan percikan dari siksa akhirat, siksa neraka yang ditiupkan di dalam alam kubur. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini alam yang pertama setelah apa? Kematian. Disebut alam barzakh tadi. Ya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada batas pemisah, yaitu disebut alam barzakh. Ya, dan semua kita akan melewati. Dan kita tidak tahu Pak, apakah yang ditiupkan ke dalam kubur kita nanti hawa surga atau jangan-jangan hawa neraka. Nauzubillah. Nauzubillah. Ya. Dan saya membuka dalam hadis sekecil-kecilnya siksa kubur. Ya, Pak. Siksa neraka yang ditiupkan di alam kubur itu sekecil-kecilnya, Pak. Kaki sama kepala itu akan ketemu dari satu bagian. Jadi kaki sama kepala itu akan diketemukan, dihimpit oleh kuburan kita itu. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu masuklah fase yang kedua setelah kematian, yang disebut dengan Yaumul Ba'si. Hari apa? Kebangkitan. Ya. Hari apa? Hari kebangkitan. Ini bisa kita lihat di surat Az-Zumar ayat 68. Az-Zumar itu surat berapa? Surat 39 ya. 39 ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ Sadaqallahul Adzim. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Ya. Nanti ketika menjelang datangnya hari kiamat, Pak, ada dua trompet, ada dua sangkakala itu yang ditiup oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama mematikan yang namanya hidup, dan tiupan yang kedua akan menghidupkan semua yang sudah mati. Ya, dulu saya kalau dengar cerita kayak gini nih, kirain dongeng, Pak. Ya, kirain apa? Dongeng. Ternyata ada ayatnya itu. Ya, di surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Jadi nanti sangkakala itu akan ditiup oleh malaikat Israfil. Nggak tahu sekarang ini sangkakalanya jangan-jangan sudah dimut. Ya, tanda-tanda kiamat sudah nampak semuanya masalahnya. Jadi sangkakalanya jangan-jangan bukan hanya disimpan sekarang sudah diambil oleh malaikat Israfil, sudah ditaruh moncongnya itu di mulutnya. Ya, khawatir nanti malaikat Israfil batuk nggak sengaja itu. Ya.
Tiupan pertama itu apa? Mematikan yang namanya kehidupan, Pak. Semua hidup mati. Kecuali tadi kan, illa man syaa rabbuk, kecuali orang-orang yang dipilih, yang dikehendaki oleh Allah yang tidak mati. Siapa itu? Malaikat itu sendiri nggak mati. Ada malaikat Malik, malaikat Ridwan, nggak mati, Pak. Ya, tapi yang namanya kehidupan manusia, jin, hewan, ya, semuanya akan mati. Itu tiupan sangkakala pertama. Ya. Dan menurut satu riwayat, tanda-tanda sangkakala itu akan ditiup oleh Israfil itu, pertama, ketika sudah jarang terdengar suara azan. Jarang terdengar suara azan. Ya. Ini ada yang mengartikan bukan azannya sebetulnya, Pak, tapi kesadaran untuk orang memenuhi panggilan azan. Azan sih di HP setiap sholat ada terus. Ya. Jadi yang dimaksud jarang terdengar suara azan itu bukan azan yang dilantunkan itu, tapi jarang orang yang memenuhi panggilan azan. Azan berkumandang ya tenang-tenang saja gitu. Padahal azan itu kan panggilannya Allah, tapi giliran dipanggil sama ya KPK, ya kok KPK ya, dipanggil sama ya presiden mau dikasih jabatan, Pak, berani nggak kita nunda, Pak? Ya. Tolong Pak Imam datang sekarang ya. Siapa ini? Presiden. Presiden siapa? Erdogan. Ya. Saya mau jadikan Menteri Agama. Dan khusus bidangnya adalah ya, menshooting ustadz. Kalau ada kajian saja. Berani nggak Pak Imam bilang sama Presiden Erdogan itu? Presiden 2 jam lagi ya, lagi tanggung nih, berani nggak itu? Pasti langsung, serius ini? Iya serius. Sekarang? Iya sekarang. Saya yakin, sekarang ini Pak Imam langsung ninggalin kameranya. Langsung akan datang itu ke Presiden Erdogan itu, nggak tahu naik apa itu. Ya. Kenapa? Karena biasanya orang itu kalau dipanggil oleh orang yang terhormat, langsung datang. Ini dipanggil sama Allah yang memberikan kehormatan, yang memberikan kenikmatan seluruh kehidupan dunia ini. Kadang kita abai, Pak. Itu yang dimaksud jarang terdengar suara azan. Kenapa? Karena ada azan, nggak ada azan sama saja gitu loh. Jadi azan itu hanya dipahami seolah-olah untuk menandakan waktu sholat saja sudah. Sudah duhur ya gitu. Panggilan harusnya kan azan, Allah memanggil aku itu. Yang bekerja, yang kantor harus tinggalkan dong. Yang manggil Allah, sementara dipanggil sama atasan, Pak. Nggak bisa kita tunda kan. Terus gimana kalau kita dipanggil sama atasan, kita bilang tunda 2 jam, Pak? Insya Allah kata atasan, silakan kalau kau nunda, besok kamu datang ke kantor, angkat koper kamu. Berapa banyak Allah itu sudah kita kecewakan, Pak. Tapi Allah nggak pernah kecewa. Tetap aja kita masih dikasih hidup kita. Ya, itu yang dimaksud ya. Yang kedua, tanda Israfil itu mentiup sangkakala itu ketika masjid dibangun dengan bangunan-bangunan yang mewah, dengan bangunan-bangunan yang mahal, tetapi kholian ang dzikrillah, tetapi sepi dari apa? Mengingat Allah. Masjid itu hanya cuma bangunannya saja yang bagus, tapi gersang, tidak makmur masjid itu. Ya, banyak masjid-masjid yang hebat-hebat, Pak, desainnya luar biasa, tetapi kemakmurannya tidak dipikirkan. Ya, bahkan ada satu masjid yang azan ya dia, iqomat ya dia, yang imam ya dia. Sudah begitu sebelum imam mulai sufufakum, mohon dirapatkan barisan, nggak ada siapa-siapa. Ya, ada ya 10 jamaah, ya, yang 4 itu orang, yang 6 itu tiang masjid. Ya. Ini tanda-tanda Israfil sudah mengangkat sangkakalanya. Terus Al-Quran, ya, wal Quran
illa darsu. Al-Quran hanya dijadikan ya bahan-bahan untuk perlombaan, dilombakan. Bahkan Al-Quran dibaca tetapi tidak dihayati pesan-pesan moralnya. Ya, ini semuanya sepertinya sudah terjadi, Pak. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fase kehidupan yang kedua setelah kematian apa? Alam ba's. Yaumul ba'si, hari kebangkitan itu. Ya. Ini bisa kita lihat di surat Al-Zalzalah. Ya. Al-Zalzalah ayat yang ke-5. Yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Surat Al-Zalzalah ya. Yauma idzi yasdurun nas, nanti pada hari kiamat itu yasdurun nasu astatal, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur astatan, berbeda-beda bentuknya. Liyurau a'malahum, untuk apa dibangkitkan? Untuk melihat amal-amal yang dilakukannya. Jadi nanti orang itu dibangkitkan dari alam kubur, Pak, belum tentu bentuknya seperti sekarang ini. Ya. Nanti manusia dibangkitkan dari alam kubur itu dalam bentuk yang berbeda, dalam rupa-rupa yang berbeda. Ya. Seperti apa rupa-rupa manusia yang berbeda itu? Ini dijelaskan lagi di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 106, 107, 108. Ya, Ali Imran surat ketiga 106, 107, 108. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu dzulman lil 'alamin. Sadaqallahu. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Ada pun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Dan ada pun orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Sadaqallahul. Jadi bukan dongeng ya, Pak ya. Orang dibangkitkan dari alam kubur dalam bentuk yang berbeda-beda, itu ada ayatnya itu. Ya. Ada dua golongan manusia, ada yang dibangkitkan dari alam kuburnya itu wajahnya putih berseri-seri, ada yang wajahnya hitam muram. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika ruh itu disuruh masuk ke jasadnya, ruh itu menangis ketika melihat wajahnya itu berubah dari aslinya. Ini siapa ya Allah? Ini bukan aku ya Allah. Kenapa bentukku jadi hitam, muram, menyeramkan ya Allah? Menangis ruh itu, Pak. Dan kata Allah, masuk kamu ke jasadmu itu. Kenapa jasadmu sekarang berubah? Karena amal-amal yang kau lakukan waktu kehidupanmu, engkau tidak tunduk kepada Allah, justru tundukmu hanya kepada hawa nafsu. Jadi si ruh itu, Pak, menangis memasuki jasadnya itu. Ya.
Ada lagi ketika ruh itu disuruh masuk ke jasadmu, dia juga pangkling. Ini siapa ini? Kok wajahnya berbeda, wajahnya bersinar, bercahaya, putih berseri-seri? Ya, kata Allah, itu wajahmu sekarang. Karena dulu waktu hidupmu, engkau tunduk kepadaku, kata Allah. Dan senanglah ruh itu masuki jasad itu. Ya. Dan ketika ruh sudah masuk ke jasad yang indah tadi, ya, itu dijelaskan di akhir surat Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke surga. Ya. Alangkah senangnya, Pak. Ya, ketika ruh itu melihat wajahnya yang ceria, yang menyenangkan, dan kemudian setelah itu dipersilahkan untuk memasuki surga. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fase kedua setelah kematian, yaitu alam ba'ats. Kemudian alam yang ketiga disebut dengan yaumul mahsyar, padang mahsyar. Ini kita bisa buka di surat Ibrahim, ya. Surat Ibrahim itu surat ke berapa? 14, ya. Surat 14 ayat 48. Ayat 48. Ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Shadaqallahul adzim. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Shadaqallahul adzim. Jadi alam yang ketiga setelah apa? Alam kematian adalah yaumul mahsyar, Pak. Kita semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Padang mahsyar adalah tempat yang luas yang tidak ada ujung akhirnya, ya. Dan di tempat itu semua manusia akan dikumpulkan. Dalam sebuah hadis saya pernah baca, inna ummati yuhsyaruna yaumal qiyamah uratan wa hufratan. Kata Nabi, nanti umatku akan dikumpulkan semua pada padang mahsyar uratan wa huffatan, dalam keadaan telanjang bulat. Dalam keadaan apa? Telanjang bulat. Sehingga ketika Rasul menyampaikan hadis itu, ditanya oleh istrinya, Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, limada, bagaimana dengan kami? Kok telanjang bulat? Lalu bagaimana perempuan dengan laki-laki bercampur di satu tempat? Kata Rasulullah, boro-boro mikirin itu-ituan. Ya, boro-boro mikirin itu-ituan, boro-boro melihat aurat. Semua mata manusia hanya bisa melihat ke langit semuanya, tidak bisa melihat wajahnya ke bawah, tidak bisa melihat orang-orang telanjang itu, karena semua mata terbelalak ke langit, hanya butuh pertolongan Allah semuanya. Nggak pernah mikirin yang namanya aurat, nggak pernah memikirkan, ya, hanya kenikmatan-kenikmatan dunia yang dulu pernah dirasakan. Jadi mata manusia itu nggak ada yang begini, Pak, nggak ada. Nggak ada yang bisa nengok begini, nggak ada yang bisa nengok ke bawah, nggak bisa menengok ke samping. Semua mata manusia pada hari kiamat hanya bisa begini semuanya. Karena saat itu semua manusia mengharapkan pertolongan dari langit, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itu ada hatif. Hatif itu apa? Suara tanpa rupa. Ya, akan bertanya menggelegar, mana manusia yang sombong di dunianya? Mana manusia yang hidupnya tunduk kepada hawa nafsunya? Mana manusia-manusia yang angkuh? Mana manusia-manusia yang membuat kerusakan di muka bumi? Itu pun tidak ada mulut manusia bisa menjawab, Pak. Manusia hanya terdiam semuanya.
Gimana kalau saat itu manusia yang sombong itu, Pak? Ketakutan ya. Dan hari itu dijawab langsung oleh suara itu, akulah hari ini yang pantas sombong. Akulah hari ini yang punya kekuasaan. Dan itu adalah suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini masih panjang nih, ya. Perjalanan kehidupan setelah kematian. Ya. Masih kepingin tahu? Masih mau dilanjut? Bulan depan saja, ya. Ya, bulan depan saja. Ya, insya Allah kalau nonton sinetron bersambung biasanya sih nonton lagi itu, ya. Ya, bersambung saja lah, ya. Ini belum lagi nanti masuk yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, Pak. Pada masar saja, ya, itu panjang riwayat-riwayat hadisnya itu, ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa disampaikan, ya. Ini berlanjut kajian yang akan datang, insya Allah, ya. Saya berharap kajian ini paling tidak mampu menyentuh, ya, hati kita sehingga kita tidak tidak terlena dengan kehidupan-kehidupan yang sangat sesaat dan sebentar di dunia ini. Saya yakin kalau kita dengarkan, Pak, fase kehidupan setelah kematian ini, sepertinya sudah nggak pantas lah kita ini foya-foya. Ya, kita terlena sudah nggak pantas itu. Ya. Dan kalau kita melihat dari fase 1, Pak, fase alam barzah ke alam kebangkitan, itu aja belum tentu loh, Pak. Hitungannya 1000 tahun. Panjang. Dari satu fase ke fase berikutnya itu bisa ratusan ribu tahun. Ya. Sementara hidup kita ke depan ini hanya tinggal berapa tahun, Pak? Iya, kalau sampai 1 tahun. Kita nggak tahu kan? Ya, kalau ini nggak kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya, jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal nanti, ya. Saya kira itu ya yang bisa disampaikan, karena ini masih berlanjut dan pertanyaannya pasti akan seputar pembahasan, ya. Kalau saya jawab sekarang, jangan-jangan nanti juga akan dijawab dalam pertemuan berikutnya. Jadi sabar saja, ya. Sabar saja, nanti ketika selesai kajian baru kita bertanya yang belum disampaikan saja, ya. Saya kira itu yang bisa dibahas pada subuh hari ini. Kita tutup dengan doa sama-sama. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Jadikan kami semua termasuk ahlul Qur'an, orang-orang yang pecinta Al-Qur'an, mampu membacanya, mampu mengkajinya, mampu menghafalkannya, dan juga mampu mengamalkannya, ya Allah. Jadikan Al-Quran yang kami kaji pada subuh ini akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kami. Jadikan Al-Quran menjadi penyejuk di hati sanubari kami. Jadikan Al-Quran menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup ini. Jadikan Al-Quran menjadi obat buat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Jadikan Al-Quran menjadi cahaya penerang dalam kegelapan alam kubur kami nanti. Jadikan Al-Quran menjadi syafaatmu, pertolonganmu di akhirat nanti. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali pada Ustaz.